welcome in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Nah, di video saya kali ini teman-teman, saya khusus akan membahas mengenai manajemen keuangan yang saya sendiri juga dapat dan saya praktekkan ketika saya membangun bisnis saya. Nah, yang namanya membangun bisnis teman-teman itu pasti berhubungan dengan modal ya, dan pasti juga berhubungan dengan uang. Nah, di sini teman-teman pasti mikir gimana sih caranya saya untuk memulai sebuah bisnis. Terkadang kita perlu mengeluarkan modalnya. Nah, dan di sini teman-teman saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman sebenarnya utang itu boleh apa enggak. Dibagi menjadi dua kategori ya, yang namanya utang baik atau utang yang tidak baik ya. Nah, di sini penjabaran yang saya jelaskan yang pertama adalah utang yang baik atau good debts ya. Adalah utang yang digunakan untuk keperluan usaha atau dilakukan untuk investasi ya. Contohnya misalnya kalau misalnya kita karyawan, daripada kita bolak-balik naik bemo, lebih baik kita kredit yang namanya sepeda motor. Kalau sudah lunas ya kita bisa memiliki, contohnya seperti itu. Atau yang kedua, kita membeli rumah ketika harganya turun, dan apabila sudah lunas mungkin capital gain-nya itu bisa meningkat dan bisa diwariskan, atau bahkan apabila dijual nilainya itu menjadi lebih tinggi. Atau contoh yang ketiga adalah untuk modal usaha ya. Modal usaha di sini adalah tentunya untuk membuka bisnis yang memang menurut teman-teman itu bisa balik modal dan bisa untung berkali-kali lipat. Nah, di sini ada juga utang yang namanya utang yang buruk teman-teman, atau bad debts, yaitu adalah utang yang digunakan untuk keperluan yang konsumtif. Jadi contohnya di sini adalah untuk membeli misalnya handphone terbaru, padahal sebenarnya handphone kita itu baik-baik aja, atau untuk membeli barang elektronik baru yang sebenarnya harusnya nggak terlalu perlu, atau misalnya berfoya-foya untuk bertamasya ke luar negeri, padahal sebenarnya kita itu belum cukup punya bonds ya untuk memenuhi post bonds ini ya, padahal kita nggak punya, malah utang ya. Atau untuk perawatan tubuh ya, tapi kita nggak punya uangnya ya. Atau untuk berutang nilai-nilai barang yang menurun ya. Jadi contohnya mobil atau sepeda motor, karena biasanya semakin tua tahunnya yaitu harganya akan semakin rendah ya. Atau untuk berutang pada investasi tapi salah investasinya teman-teman ya. Misalnya kita kena tipu malah masuk money game misalnya gitu. Atau berutang untuk membeli makanan dan minuman di restoran mewah yang seharusnya kita tidak membutuhkannya. Nah, buat teman-teman yang tinggal di perkotaan, gak usah heran kalau misalnya teman-teman itu pasti ditawarin untuk pakai kartu kredit, bener apa enggak? Dan di sini kita harus punya knowledge ya teman-teman ya. Seringkali orang menganggap batas pinjaman untuk kartu kredit itu dapat digunakan sebagai suntikan dana untuk kebutuhan hidup setiap bulan. Padahal mindset ini salah ya teman-teman ya. Harusnya kita tidak mengeluarkan uang yang bukan miliknya kita sebenarnya ya. Jadi kita harus mengetahui keuntungan dan kerugian dari menggunakan kartu kredit ya. Keuntungannya yang pertama adalah sebagai pengganti uang tunai ya. Sekarang kalau misalnya masanya kayak gini, masa corona, daripada kita semprot-semprot alkohol ya, lebih baik kita menggunakan wallet ya, atau gesek teman-teman ya. Atau kalau misalnya kita lagi berpergian ke luar negeri, kartu kredit itu bisa jadi salah satu solusi untuk alat pembayaran Anda. Yang kedua, alat tunda membayar selama 45 hari ya. Jadi ini hanya digunakan untuk pada situasi darurat atau musibah. Setelah itu yang ketiga, mungkin teman-teman mau memanfaatkan program diskon, karena banyak di mall-mall ya. Kalau misalnya kerjasama dengan bank ini, teman-teman bisa menggunakan promo yang ini, buy one get one atau diskon berapa persen gitu ya. Yang keempat, itu bisa dijadikan dana cadangan. Berarti dana cadangan ini hanya digunakan kalau kepepet teman-teman ya. Jadi mindsetnya bukan seperti tadi yang suntikan dana setiap bulan, itu salah ya. Yang kelima adalah gaya hidup atau lifestyle ya. Ketika menginap di hotel atau registrasi atau mengikuti sebuah member club itu jadi lebih mudah.
Dan masih ada keuntungan lain, misalnya kalau kita lagi nunggu jamnya kita mau naik pesawat ya, jadi kita bisa dapat masuk di tempat VIP room. Nah, di sini teman-teman, gimana sih caranya supaya kita ini menggunakan kartu kredit dengan semestinya ya, supaya kita itu nggak kelilit utang kartu kredit atau gali lubang tutup lubang ya. Yang pertama adalah membuat yang namanya daftar utang ya, jadi urutkan utang dari yang tertinggi sampai jatuh tempo yang terpendek ya, jadi harus segera diberesin. Yang kedua adalah membuat daftar aset teman-teman, jadi kalau misalnya memang aset kita harus dijual, lebih baik dijual daripada bunga berbunga-bunga, malah jadi nggak beres teman-teman ya. Yang ketiga adalah untuk membuat daftar lifestyle atau mendowngrade ya, jadi kalau misalnya teman-teman biasanya setiap minggu makannya di mall, lebih baik ke mallnya sebulan 1 kali aja. Atau misalnya teman-teman setiap bulan biasanya punya target untuk beli barang branded, misalnya lebih baik setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali aja ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memotong gaya hidup Anda ya, untuk demi keuangan Anda yang sehat. Nah, ingat teman-teman, karena apa? Karena utang ini adalah habit atau kebiasaan buruk. Sekali kalau kita menganggap utang itu enak, nanti jadi malah keterusan, dan itu nggak baik teman-teman apabila menjadi habit kita ya. Nah, bagaimana caranya mengamankan kartu kredit ya? Caranya adalah yang pertama, memiliki 1 atau 2 kartu kredit dengan bunga yang rendah ya, jadi mungkin bisa saling menutupi. Atau yang kedua adalah menolak penaikan dari plafonnya, jadi supaya kita hanya bisa pakai dananya sedikit aja. Yang ketiga, saat terjebak dalam utang, sebaiknya kartu kreditnya dimasukkan dalam brankas atau jangan dimasukkan ke dompet supaya tidak bisa dipakai lagi. Yang keempat adalah bayarlah kartu kreditnya tepat pada waktu jatuh temponya supaya tidak bunga berbunga-bunga ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, apabila teman-teman hilaf ya, ingatkan anggota keluarga atau istri Anda atau orang yang Anda ajak shopping untuk mengingatkan jangan pakai kartu kreditnya kelewatan ya. Oke, sekian tips dari saya dan edukasi dari saya teman-teman, semoga informasi ini membantu dan bisa membuat keuangan Anda dan keluarga sehat, sehingga teman-teman bisa mempunyai investasi yang luar biasa ketika Anda memulai bisnis pertama Anda. Oke, sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dah.